Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zadid Taqwa Rustam, NIM 18042214. Kali ini saya akan menjabarkan materi dengan mata kuliah pengembangan organisasi. Kita masuk ke penjabarannya. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis intervensi individual. Terdapat 3 jenis intervensi untuk meningkatkan efektivitas individu dalam pengembangan organisasi. Yang pertama T-Group, Coaching and Counseling, dan Mentoring. Yang pertama kita bahas adalah T-Group. T-Group atau dengan disebut dengan pelatihan sensitivitas adalah metode pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas agar pribadi dengan menuntut diskusi yang terbuka dan jujur tentang perasaan, sikap dan perilaku peserta kepelatihan. Tujuan pelatihan sensitivitas atau dengan T-Group yang pertama adalah mempelajari bagaimana orang lain bereaksi terhadap perilaku. Yang kedua, menjadi kompeten dalam hubungan pribadi seseorang. Yang ketiga, mempelajari tentang dinamika formasi kelompok. Yang keempat, mempelajari lebih banyak tentang dirinya sebagai pribadi. Masuk kita ke Coaching and Counseling. Coaching adalah pembimbingan peningkatan kerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan, memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri sebagai seorang coach. Atasan langsung bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas coaching kepada bawahannya dengan menjadi mitra kerja bagi bawahannya. Konseling adalah pemberian bimbingan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis seperti pengarahan, penyuluhan, dan pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling. Perbedaannya adalah antara coaching dan konseling. Kalau coaching menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, fokus pada pengajaran, dan coach memberikan solusi untuk permasalahan, mengajarkan keterampilan atau tugas baru. Sedangkan konseling menelitikan atau perilaku seseorang bersama orang tersebut, fokus pada apa yang didengar. Konselor membantu seseorang menemukan solusinya sendiri, mengubah sikap dan perilakunya. Jenis-jenis coaching ada 4. Yang pertama coaching untuk pelajaran, coaching pengembangan kepemimpinan, dan coaching untuk kinerja, dan coaching untuk tim dan kelompok. Ciri-ciri coaching: coach yang memulai diskusi atau pembahasan. Yang kedua adalah berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas. Yang ketiga tidak bersifat positif atau korektif. Coach memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan. Sarananya adalah untuk memperbaiki. Ciri-ciri konseling: biasanya dimulai oleh karyawan, dilakukan saat ada masalah. Permasalahannya biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap. Konselor tidak memberikan solusi namun membantu karyawan menemukan solusinya sendiri. Peran konselor dititik beratkan pada mendengarkan. Sasarannya adalah untuk memecahkan masalah. Manfaat coaching dan konseling: pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kerja. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri karyawan atas problemnya masing-masing. Yang ketiga, memperkaya hasil belajar karyawan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan komunikasi antar karyawan, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Mentoring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman ke orang yang kurang berpengalaman dalam bidang tertentu. Fungsi mentoring yang pertama adalah fungsi remedial dan rehabilitas. Yang kedua, fungsi edukatif dan pengembangan. Yang ketiga, fungsi preventif dan pencegahan. Ada juga jenis-jenis mentoring. Yang pertama adalah mentoring jarak jauh. Yang kedua, mentoring lintas budaya. Yang ketiga, mentoring sesama. Yang keempat, mentoring kelompok. Yang kelima, mentoring organisasi. Sekian penjabaran materi dari Zadid. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Ilmu Administrasi Negara. Mohon maaf atau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.